Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 431 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah Huo Yuhao membongkar fakta merupakan anak kandung Dai Hao, serta menjadi alasan kenapa dirinya tidak ingin Dai Hao mati di tangan Juzi, bahkan mengutarakan masa lalunya kepada Dai Hao, seluruh medan perang langsung dipenuhi keterkejutan luar biasa Edun. Selain Tang Wutong, seluruh orang tercengang mendengarkan perkataan Huo Yuhao. Ekspresi pahit muncul di wajah Juzi. Dia benar-benar tidak berharap dan sama sekali tidak menyangka Yu Hao adalah putra manusia yang paling dia benci. Meskipun hati Juzi mengungkapkan rasa pahit, namun dia juga berterima kasih kepada Yu Hao telah mengungkapkan fakta tersebut. Tidak peduli seberapapun Juzi membenci Dai Hao, dia memang tidak bisa membunuhnya dengan alasan yang hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Setelah keterkejutan singkat, Juzi meminta Yu Hao mengembalikan Su Yunhan kepadanya. Dia berjanji akan melakukan apapun. Selain menarik kembali seluruh pasukannya, Juzi juga akan mengembalikan seluruh wilayah kerajaan Xinglo. Namun baik kerajaan Tianhun dan Douling dia tidak bisa mengembalikannya. Pasalnya kedua kerajaan telah lama menjadi milik kerajaan Matahari Bulan. Selain itu juga, dirinya tidak memiliki hak apapun untuk mengembalikannya. Dai Hao merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Juzi. Dia tidak menyangka kekaisaran Matahari Bulan benar-benar bersedia mengembalikan wilayah yang telah mereka kuasai. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Sementara itu, kekaisaran Douling dan Tianhun berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Keluarga kerajaan mereka sudah hancur dan kehilangan kekuatan. Bahkan jika wilayah mereka dikembalikan, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk memerintah atau membangun kerajaan itu kembali seperti dulu. Dengan adanya alasan tersebut, apa yang ditawarkan oleh kekaisaran Matahari Bulan merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai dalam keadaan seperti ini. Meskipun bukan hasil yang sempurna, tetapi bagi semua pihak yang terlibat, inilah jalan yang paling masuk akal dan paling sedikit membawa kehancuran lebih lanjut. Sementara itu, setelah merenung sejenak, Huo Yuhao mengangguk menyetujui tawaran Juzi. Dia lantas meminta Juzi membawa pasukannya meninggalkan wilayah kerajaan Xinglo. Namun dikarenakan Juzi telah mengkhianati janji yang sebelumnya mereka buat, Yu Hao meminta Juzi untuk membayar 1000 kali lipat, serta tidak membawa perang ke wilayah kerajaan Xinglo dalam waktu 1000 tahun. Meskipun Juzi menerimanya, tapi dia memiliki syarat. Jika kerajaan Xinglo memulai perang, maka dirinya tidak akan segan melakukan serangan balasan. Kemudian meminta Yu Hao mengembalikan putranya. Dengan begitu, Juzi akan segera meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya, Yu Hao menolak permintaannya. Dia memutuskan untuk membawa Su Yunhan bersamanya. Yu Hao juga menegaskan, Juzi telah mengkhianati kepercayaan mereka dengan memulai perang. Dengan alasan tersebut, dia tidak bisa lagi mempercayainya. Sebagai hukuman dan jaminan, Su Yunhan akan tetap bersamanya selama 10 tahun. Jika dalam waktu tersebut kekaisaran Matahari Bulan tetap patuh, maka barulah Yu Hao akan mengembalikan Su Yunhan. Mendengarkan hal itu, Juzi langsung panik. Baginya, 10 tahun tanpa anaknya sama saja seperti kehilangan segalanya.
Dia merasa hal itu mustahil dan tidak bisa diterima. Namun Huo Yuhao tetap tenang dan tidak mengubah keputusannya. Menurutnya, setelah pengkhianatan dan perang besar yang menghancurkan banyak kerajaan, Juzi sudah tidak pantas lagi dipercaya. Juzi tidak bisa menerima keputusan tersebut. Dengan peralatan tempur canggih yang dikenakannya, dia bergerak sangat cepat dan langsung menerjang ke arah Huo Yuhao, berusaha merebut Yunhan dari tangannya. Tapi sebelum sempat menyentuh anaknya, kekuatan besar dari Huo Yuhao menahannya, membuat tubuh Juzi terkunci dan tidak bisa bergerak. Kong Deming yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menarik nafas dalam. Dia sadar semuanya sudah terlambat. Juzi tidak mungkin bisa melawan kekuatan Huo Yuhao. Sementara itu, Huo Yuhao menatap Juzi dengan dingin. Dia mengatakan setelah keputusan dibuat, dia tidak akan menariknya kembali. Juzi harus membayar harga atas kesalahannya, di mana 3 tahun yang lalu, Yu Hao sangat mempercayainya, bahkan sampai membongkar rahasia ingin melakukan kultivasi tertutup. Namun balasan yang dia terima hanyalah pengkhianatan dan perang. Meski Yu Hao tidak ingin menyakiti Juzi, tapi dia juga tidak akan merubah keputusannya. Juzi mulai putus asa, tidak lagi berbicara sebagai seorang kaisar, tetapi sebagai seorang ibu. Dia memohon agar anaknya dikembalikan. Bagi Juzi, Yunhan adalah satu-satunya harapan hidupnya. Jika anak itu dibawa pergi, hidupnya akan benar-benar kosong. Namun Huo Yuhao tidak goyah. Dia mengingat bagaimana kekaisaran Doling hancur, bagaimana kerajaan Xinglo hampir musnah, dan bagaimana Adipati Harimau Putih hampir terbunuh akibat perbuatan Juzi. Semua itu membuat hati Yu Hao mulai mengeras. Dengan rasa putus asa dan tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, Juzi mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dia lantas mengatakan, Su Yunhan adalah anak kandung Huo Yuhao. Begitu kata-kata itu keluar, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah dunia ikut terguncang oleh sebuah kekuatan dari luar dunia. Sesaat kemudian dalam radius sekitar 100 meter, ruang dan waktu seperti berhenti. Suara Juzi hanya terdengar oleh orang-orang di tempat sekitarnya tanpa menyebar ke seluruh orang di wilayah medan perang. Bersama dengan hal itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong terdiam kaku. Adipati Harimau Putih juga tidak bisa berkata apapun. Semua orang membeku tanpa bisa bergerak sedikit pun. Di momen inilah, sebuah suara sangat bermartabat tiba-tiba terdengar dan mengatakan kepada Juzi, dia sebelumnya telah melarangnya mengungkapkan rahasia tersebut. Jika mengungkapkannya, maka dirinya akan mengambil nyawa putranya. Lalu apakah Juzi lupa dengan perkataannya? Setelah kata-kata itu terdengar, baik Huo Yuhao, Tang Wutong, Dai Hao, Su Yunhan, dan Juzi tiba-tiba saja merasakan kepala mereka berputar hebat. Setelah mereka membuka mata, mereka sudah berada di sebuah dunia dipenuhi dengan awan. Benar-benar bukan berada di medan perang. Bahkan dengan kekuatan Yu Hao saat ini, dia tidak bisa merasakan berada di mana mereka saat ini. Di saat Huo Yuhao mengesampingkan apa yang telah terjadi dan bertanya kepada Juzi apa yang sebelumnya dia katakan, serta siapa ayah dari Su Yunhan, Juzi sendiri segera meraih putranya dan berlutut setelah mendengar kata-kata bermartabat sebelumnya. Dia juga meminta maaf atas kelalaiannya, meminta untuk tidak menyakiti putranya. Dia hanya takut Yu Hao menyakiti putranya, sehingga tidak sengaja mengungkapkan rahasia terbesarnya. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya bisa berbalik dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Namun dia terkejut tidak bisa merasakan apapun. Padahal biasanya, dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dia bisa mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Kini dunia di sekelilingnya terasa kosong dan tidak bisa dipahami, membuat Yu Hao mulai bingung dan gelisah. Dia tidak tahu di mana mereka berada dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Detik berikutnya, cahaya kemasan muncul di depan semua orang. Dari dalam cahaya, terdengar suara yang agung dan penuh kekuatan. Suara itu menegur Juzi dengan keras. Dia mengatakan, Juzi begitu takut anaknya sendiri terluka,
tetapi tega menyakiti anak orang lain. Emosi yang tidak terkendali akan membawa kehancuran. Oleh sebab itu, Juzi harus menerima akibat dari perbuatannya. Setelah mengatakan hal tersebut, secara perlahan-lahan, cahaya emas berubah menjadi sosok manusia. Wajahnya tampan dan terlihat seperti berusia sekitar 20 tahun. Rambut birunya sangat panjang mengalir sampai ke kakinya. Tubuhnya besar dan kuat, memancarkan aura luar biasa agung. Jubah biru panjang yang dia kenakan berkilau seperti lautan. Jika menatapnya terlalu lama, seolah-olah terseret ke dalam samudra yang tak berujung. Tatapan matanya sangat dalam dan sulit dipahami. Sekilas terlihat kosong, tetapi di saat lain terasa seolah berisi segalanya. Kadang-kadang, kilatan cahaya keunguan muncul di matanya, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di tangannya, dia memegang sebuah trisula emas. Begitu melihat senjata tersebut, Huo Yuhao langsung mengenalinya sebagai Dewa Lautan San. Hanya saja, sebelum Huo Yuhao sempat berkata apapun, Tang Wutong tiba-tiba berteriak memanggilnya ayah. Dia juga langsung melesat dan memeluk ayahnya. Tang San sendiri segera membuka lengannya dan memeluk Tang Wutong dengan penuh kasih sayang. Wajah yang sebelumnya dingin berubah menjadi lembut. Dia mengusap rambut putrinya dan tidak akan membiarkannya menderita. Bersamaan dengan hal tersebut, Tang Wutong menoleh ke arah Huo Yuhao. Tatapan matanya kini berbeda. Dia terlihat lebih dewasa dan serius. Dari apa yang dikatakan Juzi dan dari kemarahan ayahnya, dia mulai menyadari bahwa rahasia besar tentang Su Yunhan mungkin memang kenyataan. Tang Wutong berdiri gemetar. Matanya yang indah penuh air mata ketika dia memandang Su Yunhan. Dengan suara bergetar, dia menanyakan kepada ayahnya, apakah anak kecil tersebut benar-benar adalah anak Huo Yuhao dan Juzi. Dia masih berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Namun harapan Tang Wutong seketika sirna ketika Tang San mengangguk dengan tegas. Jawaban itu membuat hati Tang Wutong seperti tersambar petir. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan penuh luka dan ketidakpercayaan. Hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Selama ini dia percaya sepenuhnya kepada Huo Yuhao, tetapi kini dia dihadapkan pada kenyataan yang sangat menyakitkan. Huo Yuhao sendiri sangat terkejut. Dia segera mencoba menjelaskan tidak pernah tahu apapun tentang anak tersebut. Dia bersumpah tidak pernah benar-benar menjalin hubungan dengan Juzi. Walaupun di masa lalu dia sempat menyukainya, hubungan mereka tidak pernah melampaui batas pertemanan. Baginya, kenyataan bahwa Su Yunhan adalah anaknya terasa sangat mustahil. Namun Tang San dengan dingin menegaskan, nama Su Yunhan diambil dari nama Huo Yuhao. Kemudian dia menoleh kepada Juzi dan meminta Juzi mengakui kebenarannya. Juzi segera memeluk Su Yunhan dengan sangat erat. Tubuhnya bergetar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia menyadari betapa berbahayanya sosok di hadapannya. Namun dia juga menyadari jika dia mengaku, nasib anaknya bisa menjadi sangat buruk. Dengan alasan tersebut, Juzi hanya diam. Dia justru berlutut sambil memeluk Yunhan, memohon agar anaknya tidak disakiti. Tang Wutong melihat semuanya dengan hati yang penuh luka. Air matanya terus mengalir. Dia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa sangat terluka sebagai seorang wanita. Baginya, tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada mengetahui bahwa orang yang dia cintai memiliki anak dengan wanita lain. Tang San memandang Juzi dengan sangat dingin. Dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya biru menyambar dan Su Yunhan berpindah dari pelukan Juzi ke tangannya. Ruang di sekitar mereka langsung membeku. Juzi ingin melompat maju, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Melihat hal itu, Dai Hao segera menyerang. Dia sudah mendengar Su Yunhan mungkin adalah anak Huo Yuhao. Dan jika Yuhao benar-benar ayahnya, maka Su Yunhan adalah cucu kandungnya. Dia tidak memikirkan politik atau kekaisaran. Yang ada di pikirannya hanya satu. Dia tidak bisa membiarkan cucunya diambil dan dibunuh. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, satu tatapan dingin dari Tang San membuat tubuh Dai Hao membeku.
Pada saat yang sama, Tang Wutong berlari dan memeluk ayahnya dengan erat. Dia memohon kepada ayahnya tidak menyakiti Su Yunhan. Menurutnya, anak kecil tersebut tidak bersalah. Semua kesalahan ada pada orang dewasa. Permohonan tersebut membuat hati Tang San sedikit melunak. Dia kemudian menghela nafas panjang. Dia menyadari putrinya sendiri adalah korban dari semua ini. Pada saat bersamaan, Tang Wutong memohon kepada ayahnya untuk membawanya pulang. Dia merindukan keluarganya dan tidak sanggup lagi menghadapi semua ini. Sementara itu, Huo Yu Hao yang sejak dari tadi tertegun akhirnya tersadar dan berusaha mendekat. Dia memanggil nama Tang Wutong dengan penuh kepanikan. Namun satu tatapan dari Tang San kembali membekukannya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Cahaya biru kemudian menyelimuti Tang San dan Tang Wutong. Tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan cahaya dan perlahan menghilang ke dalam awan emas di langit. Sebelum pergi, suara Tang San menggema di seluruh langit. Dia memerintahkan Kekaisaran Xinglo dikembalikan dan Kekaisaran Matahari Bulan diganti namanya menjadi Kerajaan Tiando. Jika perintah itu tidak dipatuhi, Tang San memastikan Kekaisaran Matahari Bulan akan hilang dari peta benua. Singkat cerita, setelah mereka pergi, ruang yang membeku akhirnya kembali normal. Su Yunhan jatuh dari udara dan segera dipeluk kembali oleh Juzi, membuat Juzi menangis sambil memeluk anaknya, merasa seolah baru saja lolos dari bencana besar. Sementara itu, Su Yunhan sama sekali tidak menyadari betapa berbahayanya situasi sebelumnya. Dia hanya memandang sekeliling dengan mata polos dan penuh rasa ingin tahu, seolah semua yang terjadi hanyalah kejadian biasa baginya. Beberapa saat kemudian, Huo Yu Hao tiba-tiba menoleh ke arah Juzi dan berteriak penuh amarah dan kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa Juzi bisa mengatakan bahwa Su Yunhan adalah anaknya. Baginya, hal itu terasa mustahil. Yu Hao benar-benar ingin tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Juzi memeluk Su Yunhan dengan erat lalu berdiri. Tatapannya dingin dan tegas saat menatap Huo Yu Hao. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apapun yang Huo Yu Hao percaya, Su Yunhan memang adalah anaknya. Juzi juga menegaskan, dia bukan wanita yang akan melahirkan anak sembarangan orang. Bersamaan dengan ucapannya, Juzi menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Saat sebelumnya berada di wilayah ekstrem utara, Huo Yu Hao meninggalkan darah atas luka di tubuhnya. Pada saat itulah, Juzi diam-diam menggunakan sebuah alat roh untuk mengambil DNA milik Huo Yu Hao. Bukan tanpa alasan, Juzi melakukan hal itu karena Su Tianran telah memaksanya untuk mengandung anak dari pria lain demi kepentingan politik. Dia tidak ingin tubuh dan masa depannya dikendalikan oleh orang lain. Maka ketika saat itu tiba, Juzi menggunakan DNA Huo Yu Hao dan menghamili dirinya sendiri. Karena itulah Su Yunhan adalah darah dan daging Huo Yu Hao. Namun Juzi juga menegaskan, meskipun secara genetik Su Yunhan adalah anak Huo Yu Hao, dia tidak memiliki hubungan emosional ataupun ikatan keluarga dengannya. Bagi Juzi, Yunhan adalah anaknya sendiri dan calon kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, bahkan akan memakai marga Su dan bukan marga Huo. Huo Yu Hao langsung terdiam, pikirannya kacau. Semua kenangan lama tiba-tiba tersambung. Dia teringat bagaimana dia pernah melukai tubuhnya sendiri di hadapan Juzi dan pergi. Kini dia sadar bahwa dari situlah semuanya terjadi. Dia juga teringat bagaimana sejak pertama kali melihat Su Yunhan, dia merasa ada ikatan aneh dengannya. Sekarang semuanya masuk akal. Tidak hanya itu, kenangan saat Su Yunhan memanggilnya dengan sebutan ayah terngiang kembali di telinga Huo Yu Hao. Saat itu, dia hanya menganggapnya kebetulan. Namun sekarang, kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Juzi menangis sambil memeluk putranya. Dengan suara dingin, dia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dia ambil dari Huo Yu Hao hanyalah DNA-nya. Jika itu melukainya, Juzi hanya meminta maaf. Tetapi satu hal yang tidak bisa dia terima adalah jika Huo Yu Hao menyentuh atau menyakiti putranya. Pada saat ini, Dai Hao melihat Huo Yu Hao, lalu menoleh ke arah Juzi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa.
Semua yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan dan melampaui logika siapapun. Hu Yuhao menutup matanya, hatinya terasa sangat sakit. Dia telah melewati 3 tahun kultivasi tertutup, mempertaruhkan hidupnya, dan menjadi seorang limit dolo. Dia bahkan menyelamatkan kekaisaran Xinglo dari kehancuran. Namun pada akhirnya, dia justru kehilangan orang yang paling dia cintai alias Tang Wutong. Bayangan Tang Wutong saat pergi masih tertata jelas di pikirannya. Kesedihan di wajahnya saat itu membuat Huo Yuhao merasa seolah hatinya terkoyak. Dia bahkan tidak sempat menjelaskan apapun karena ketidaktahuannya selama ini. Dia tidak tahu lagi siapa yang harus disalahkan. Dia memiliki seorang anak, tetapi dia tidak pernah menyentuh seorang wanita. Dunia terasa tidak masuk akal. Dan rasa sakit di dadanya semakin dalam. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 431 ya guys ya. Dan di spoiler bagian kali ini akhirnya identitas Tang Wutong anak Tang San terungkap ya guys ya. Dan identitas Su Yunhan anak Huo Yuhao juga terungkap. Jadi ada 2 fakta yang terungkap. Nah, yang kemarin sempat nanyain, "Bang, kapan sih terbongkarnya?" Di sini udah kebongkar semua ya guys ya. Dan di spoiler bagian berikutnya, kita akan fokus dengan perjalanan Huo Yuhao menuju alam dewa ya guys ya. Nah, supaya teman-teman gak gagal paham dan pengen terus ngikutin kelanjutan spoilernya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile